Gua baca seru nih, ada bacaan seru. Katanya nih, sharing gossip with someone is a bonding mechanism. Ini kata McAndrew, seorang profesor psikologi di Knox College di Illinois. Itu tulisannya ya, Illinois. Mungkin bacanya Illinois maybe, I don't know. What do you think, Din? Sebenarnya tadi gosip tuh apaan sebenarnya? Tapi bisa bikin bonding loh, hebat banget. Ini gue baru denger nih, karena kita biasanya kan denger ini ya, Din. Ih, ibu-ibu kerjanya gosip aja, nggak boleh gosip. Dosa ibu-ibu, coba lakukan sesuatu yang produktif. Kalau kata salah satu artikel di CNN gue baca yang namanya gosip itu adalah, ntar dulu gue baca. Coba mana kita ya? Talking about someone who isn't present and sharing information that isn't widely known. Artinya jadinya kita ngomongin orang yang nggak ada. Oh iya. Itu rumus banget gitu. Orangnya nggak ada. Kalau bilangnya gini, ngomongin di belakang. Tapi ya masa semua mau diomongin di depan, coba. Get real aja deh, realistis. Misalnya ya, gue sebel sama lu nih, Wim. Gue temenan sama lu, Amin. Ya sayang aja sama lu gitu ya. Tapi manusiawi lah ya. Satu kali dua kali lu nyebelin dong buat gua. Entah guanya yang lagi kenapa-kenapa atau elunya yang atau kita berdua lagi PMS. Salahin aja. Tapi emang iya banget terus kayak gitu. Nah, begitu itu kejadian, gue tuh cuma pengen mau ngomong aja, ih si Windy tuh nyebelin banget. Tadi tuh dia ngomong nadanya gitu banget. Ya masa gue ngomong ke lu gitu buat apaan juga, gue cuma mau nyurahin kayak, emosi gue. Benar, yang emosinya sebenarnya juga kalau dibilang lu nggak benci sama gue, cuman kesel sama tadi ada perilaku sedikit aja gitu kan, sedikit atau banyak gitu. Nah coba kalau kayak gitu, kalau ngomong di depan kan nanti jadi berantem. Buat apa, bakalan panjang juga, dan gue cuma butuh kayak satu kali ngeluarin jert gitu, ya udah habis gitu. Enggak juga kepengen misalnya gue ngomong sama teman kita yang lain, ih si Windy tuh nyebelin banget, udah kita musuhin aja masih Windy, gak usah main lagi kan gak gitu juga ya. Jadi ya, tapi emang bener ya, Din ya, kadang-kadang yang bikin rame suatu grup, ya grup WhatsApp lah ya, zaman now, siapa sih yang gak punya grup WhatsApp, yang bikin rame itu kalau ada gosip seru. Iya ya, kayak ada musuh bersama gitu. Kayak ada musuh bersama gitu. Satu bangsa. Jadi kadang-kadang kita kayak misalkan ya ada gosip seru apa ya, kadang-kadang entah orang yang kita kenal ya, kayak tadi Dini bilang talking about someone yang nggak ada di sini gitu, atau berbagi informasi loh ya, yang nggak semuanya tahu. Nah, yang nggak semuanya tahu berarti kan informasi yang benar ya. Informasi yang benar dong. Informasi yang salah, ya gitu. Nanti kita ini deh, kita lihat apa sih informasi yang kira-kira gimana ya, kayak apa ya, Din, kayak batasan gosip kali ya. Kadang-kadang kan gini ya, kita kan nggak tahu juga ada, misalkan let's say yang lagi rame artis A misalkan, atau kemarin ada artis yang berpendapat tentang bukan artis kali ya, atau apa gitu ya. Ya misalkan yang rame sempat rame kayak child free gitu. Dia komentar sesuatu tapi kita sebenarnya belum tahu, atau mungkin sebagian belum baca keseluruhan lah. Paham konteksnya gitu mungkin ya. Kita juga nggak terlalu ngikutin sih sesudahnya apa gitu kan. Cuman itu rame, jadinya kita bahas gitu kan. Bukan bahas gimana-gimana juga ya, cuman kayak ngobrol aja dulu. Kenapa sih secara kita pada punya anak sih ya? Nah, di artikel yang gue baca nih, The Science of Gossip di CNN, itu tuh dibilangin kenapa sih, kayak tadi si Profesor McAndrew ngomong gitu. Jadi ternyata ketika kita nggak gosip gitu, kita kayak apa ya, menyesuaikan frekuensi moral sebuah society gitu. Kayak misalnya gue gosip sama lu, si itu tuh pulang malam melulu gitu. Itu tuh kayak apa ya, kayak menguatkan nilai-nilai bahwa pulang malam itu nggak oke gitu. Jadinya dari gosip itu kita kayak menyamakan persepsi akan suatu hal. Disitulah terjadi bonding ya kan. Kalau udah sama persepsinya atas satu hal, otomatis bonding dong. Terus kita jadi kayak mengevaluasi moral itu tuh emang agak-agak kedengarannya jahat banget ya, kayak judging banget. Kita judging banget, cuman tapi apa ya? Pada kenyataannya ternyata efek sampingnya adalah kita menyamakan persepsi kita atas sebuah nilai gitu. Apakah nilai tersebut masih mau kita pegang atau enggak?
dari situ kita jadi Iya nemu bener-bener. kesamaan. Kadang kalau emang temen ngobrolnya juga pada asik ya, maksudnya di temen grup nggak langsung iya deh, memang nggak. Kalau tadi contoh ini tuh yang emang nggak boleh deh pulang malam gitu, pasti jelek tuh, pasti kenapa. Tapi kan kalau di grupnya beragam ya Din, dan kita nggak gampang kayak nggak boleh dong kayak gitu, nggak boleh komentar kayak gitu. Maksudnya kayak kita udah bincang midlife gitu ya, tentunya rata-rata kayak udah umur gitu. Maksudnya kadang kita bisa agree to disagree gitu loh. Iya bener Ya kan, kayak misalkan kita bilang kayak Dini tadi bilang dia tuh nggak, ini contoh ya ibu-ibu kalau ya. Misalkan Dini bilang tadi pulang malam gitu kan, pasti nggak bener gitu. Mungkin gue yang memutuskan untuk disagree gitu. Nggak Din, kali dia kerja begini kali, kayaknya karena dia mungkin kerja apa gitu ya, memang kayak bakalan sering lembur sih gitu. Iya ya, tapi dia kalau pulang begini-begini loh Win gitu kan. Yes. Itu Iya banget. apa ya? Itu kan berarti kan terjadi diskusi di mana pada akhirnya kita jadi saling memahami persepsi kita akan sebuah nilai. Misalnya nilai pulang malam itu buat gue adalah sesuatu yang buruk, lalu ibaratnya difriksiin sama persepsinya Windy gitu kan. Terus akhirnya kita nemu satu titik temu atau titik untuk setuju untuk tidak setuju gitu. Dan itu kan membuat gue dan Windy menjadi punya saling pengertian. Otomatis ujungnya adalah bonding yang baik, ya nggak sih? Aku jadi gue ngerti nih si Dini modelnya begini. Dini juga ngerti si Windy modelnya begini, dan kita tidak saling benci. Yes, dan habis itu kita bisa mutusin untuk terus temenan atau enggak gitu kan. Dan lagian namanya gosip itu kadang-kadang sih berlebihan juga ya, maksudnya kalau dinilai sesuatu itu negatif banget. Kadang-kadang kita tuh cuman kayak confirm ya, sebenarnya balik lagi kayak lu bilang tadi ya Din, kayak ada sesuatu yang mau disamakan persepsi gitu. Banyak hal-hal itu yang kita sebenarnya tiap hari tuh berulang itu aja sih. Cuman tinggal beda tema aja, lagi rame bahas child free, ujung-ujungnya juga at the end sih ya udah terserah kalau lo mau child free ya, selama kita tahu resikonya apa atau lo apa gitu. Jadi kayak ya udah gitu, next ganti lagi tema apa yang lagi rame, putusan sidang misalnya. Iya itu rame juga. Jadi gue mumpung nemu nih Yuval Noah Harari di buku Sapiens, A Brief History of Humankind buku tenar. Yes, dia ngomong tuh kalau saat our species masih dalam survival mode dulu aja, kata dia gini, it's much more important for them to know who in their band hates whom, who is sleeping with whom, who is honest and who is a cheat. Jadi gosip tuh udah bagian dari survival kita dari zaman kita masih manusia gua ternyata Bu. Jadi manusia purba dulu gosip juga. Gosip juga. Ya, karena informasinya dari mana gitu kan, dan kan ada banyak memang informasi yang kita nggak bisa announce secara terbuka, yang tadi kita ngomong di depan, ngomong di belakang. Emang ada hal-hal yang nggak buat diomongin di depan gitu ya. Iya suka benar. Nggak suka. Nggak apa ya memang faktanya adalah sesuatu yang mungkin sifatnya dia ngomong begitu di belakang gua, dia kan nggak akan pernah bisa jadi di depan gua gitu. Ya oke lah dalam beberapa konteks, tapi konteks kita di sini adalah gosip yang justru jadi hal yang malah mungkin bukan positif tapi justru jadi bonding gitu. Positif nggak positif tuh nggak tahu juga sih ya. Nah cuman tadi ada yang menarik dari lo mention di buku tadi Din, yang kayak survival. Sebenarnya apa hubungannya tuh gosip dan survival? Tuh kayak seru tuh. Jadi kan dulu kan kita hidup bergrup-grup gitu ya, berkelompok ya. Terus pemilihan kayak memilih pasangan, kayak memilih teman. Memilih teman tuh kalau dulu mungkin dalam artian akan berburu bersama gitu kan. Jadi gue perlu tahu nih siapa nih yang tukang curang, siapa yang orangnya fair. Benar. Di semua informasi itu didapat dari gosip. Dan manusia itu satu-satunya quote unquote binatang yang bisa bergosip. By the way, mungkin ibu-ibu sekarang atau siapapun yang dengar obrolan ini bingung. Tapi gini gampangnya, di drama Korea. Oke. Drakor nih langsung ketahuan sama yang nonton drakor. Kalau kita nonton drama Korea nih, yang era Joseon ya. Era zaman dulu di mana mungkin orang nggak bisa pakai WhatsApp, nggak bisa ngabarin, nggak bisa Google reputasi orang, atau nggak bisa lihat sosmednya untuk menilai orang ini kayak gimana, ya nggak ada kan Din. Nah itu biasanya dia kayak mengirim
aduh bahasa nyebutnya gimana ya, gue tau tulisannya nih, ya mungkin kayak apa sih, anak buah apa ya, Oke. staff dia, staff bahasa ngirim anak buah dia gitu kan untuk kayak mengamati seseorang, tingkah lakunya gimana, apakah dia melakukan sesuatu yang mencurigakan, itu kan kadang masih berupa penilaian, Din. Ya enggak? Mungkin kadang beberapa hal itu yang gue perhatiin sih di drama itu, dia sebenarnya semacam kayak praduga aja dulu gitu. Dia menilai dulu. Kadang-kadang yang dia amati belum tentu kayak dapet 100% valid. Tapi dia ngasih praduga nih ke, aduh kalau raja dia nyebutnya apa ya? Kok gue lupa. Paduka raja gitu. Jadi dia menyampaikan pengamatan dia. Nah berarti kan berdasarkan si staff ini dong, ya kan? Misalkan staff A si Windy lah gitu, dia ngelapor, Paduka begini-begini, menurut saya dia itu seringnya tuh berdiam dalam rumah, nggak tahu ngapain, apa dia tidur terus apa gimana? Itu kan praduga ya, ya kan? Nah jadi mungkin nyambung tuh ya dengan contoh yang survival itu tadi. Jadi kan dia tahu nih orang yang lagi diamati itu kayak model apa gitu kan. Ini di artikel Your Brain is Built to Make You Good at Gossip. Our brain is made to gossip, guys. Jadi kayak gimana tuh maksudnya dia? Ya, udah pakai aja buat gosip. Pembenaran banget, gue legitimasi gue. Tapi yang ngomong dari buku ini dibilangin information about which individuals could be trusted, in other words gossip, allow early humans not only to survive but also to expand their tribes. Jadi gimana ya? Ini semoga gue nggak belibet nih, yang agak-agak sulit mengeluarkan isi kepala. Gosip kita makin serius nih guys. Jadi gini, kenapa sih? Jadi kalau kita ngomong dari sisi biologi, manusia ini kan hanya another animal kita. Tapi kok bisa kita jadi memimpin peradaban begini? Perbedaannya ternyata adalah di kemampuan kita untuk bekerja sama dengan fleksibel dalam tribe, dalam jumlah yang sangat besar. Misalnya, let's say negara gitu. Tapi gimana kita manusia kok bisa begitu? Ternyata karena bahasa kita berkembang begitu complicated, sehingga kita mampu menciptakan narasi. Contohnya kayak negara gini kan. Negara tuh kan sebenarnya bukan dari sononya, kayak kita ngomong Indonesia. Kan nggak ada tuh batas sejarahnya realnya, panjang ya jadi ada Indonesia ya. Batas realnya Indonesia sama sekali kan nggak ada pagernya, nggak ada yang magerin kan manusia. Kita mau bilang kita beda-beda di setiap pulau, tapi kita mesti menyatukan semuanya itu dalam satu narasi, yaitu Indonesia. Artinya Indonesia ini kan secara real bukan sesuatu yang nyata dari sananya gitu, bukannya Tuhan langsung kasih ini Indonesia nih segini, itu kan melalui buatan kita juga ya. Melalui narasi. Jadi kemampuan manusia mengolah kata-kata itu membuat kita bisa bekerja sama dalam satu tribe. Nah, kemampuan mengolah kata-kata, bernarasi, yaitu ya salah satunya turunannya adalah gosip. Ya simpelnya kan kalau misalkan ada kata-kata perjuangan lah ya, kayak lagu-lagu perjuangan atau mungkin puisi yang bikin dada kita bergelora, nasionalisme. Ya begitu juga gosip. Jadi kayak gue cerita di grup dengan narasi yang gue kayak pengen cerita sesuatu yang seru banget nih, gatel banget nih, begitu ada momen buka handphone tuh cerita. Guys tau nggak ya, jadi tadi itu gue tuh ngelihat begini gitu misalkan. Ya emang mirip lah ya kita ini tadi begitu, betapa kekuatan kita berkata-kata itu bisa ya sesuai goalsnya apa. Kalau gue tadi kayak cuman mau sharing ke excited apa ya, keriaan gue, kehebohan gue ngelihat sesuatu, kabar sesuatu, ya dapat kalau dengan cara bernarasinya yang seru. Ya nggak sih, ya simpelnya gini deh, yang buka account gosip yang berawalan lam itu misalkan kan dia mengajak banget ya dia. Udah tahu belum kalau ini gitu kan, orang langsung apa tuh gitu. Nah menurut gue sih emang ya tanpa kita sadari ya, ternyata di balik gosip itu seru banget fakta-fakta science behind that gitu. Ya sebenarnya it's naturally inhuman gitu kalau kita perlu untuk menarasikan sesuatu. Nah tapi kan gini ya, di contoh yang seperti tadi itu tuh
gosip itu jadi sesuatu yang bagus kayak tadi gue bilang tuh kan, untuk mempersamakan perspektif moral kita, terus untuk bonding ya kan. Nah tapi mungkin nggak gosip jadi jelek, Nah, ini jadi nih. sesuatu yang buruk ya, kayak misalnya gosip memecah belah gitu, mungkin nggak Iya banyak mungkin banget ya. ya kan? Paling gampang tuh sebenarnya zaman pilpres ya, Din. Oh asli Itu gampang banget contoh gosip yang mecah belah, gosip yang bikin setidaknya minimal orang jadi punya pandangan negatif lah. Padahal sampai gini, saking parahnya narasi gosipnya, atau mungkin bagi sebagian orang itu udah sampai level itu fakta. Udah disampaikan apa sih nyebutnya ya, Din ya? Kayak fakta pembanding atau bukan fakta pembanding, fakta sesungguhnya justru. iya dan Kayak misalkan kabarnya ada yang pimpinan kita sekarang kabarnya kan bukan dari kampus A, gitu kan gosipnya ya. Ini pimpinan negara Wakanda ya guys. Gue ngeri ya. Jadi katanya bukan dari kampus sekarang. Nah bahkan si pimpinan ini sudah ngasih bukti-bukti Tetep bahwa aja. dia kuliah di situ, bahkan ada foto-fotonya, Ada ijazahnya, saksi-saksinya. bahkan ada kesaksian dari temen-temennya kampusnya, iya, Din. kampusnya juga ya. Gila, udah dari kampusnya, Bo. Gokil. Tapi masih tidak dipercaya, lebih percaya gosipnya. Nah itu Lu tau gak ya, sih gemes banget gitu kadang-kadang. buku Madonna yang buat anak-anak, gue jadi inget. Oh, aduh, yang ada Pak. Mr. Everybody's Apple ya? Apa? Iya, yang tentang anak dinarasikan gak bagus gitu kan ya, sama temen di gosip jadi bukan ya? ceritanya ini Mr. Peabody ini dia tuh coachnya softball gitu deh, satu Oh, tim. beda Nah terus si anak ini ngikutin si coach ini pulang. Terus dia lihat si coach ini ngambil apel di toko buah, terus langsung dimakan. Terus akhirnya si anak ini cerita ke semua orang, ih si Mr. Peabody nyolong apel ke semua orang gitu. Mr. Peabody-nya heran kok orang-orang pada musuhin dia. Ternyata pas udah tahu ceritanya dia datengin itu anak. Terus itu anak diajak ke toko buah itu terus bilang, tuh tanya deh sama tukang apelnya. Jadi Mr. Peabody ini ternyata langganan. Jadi dia udah bayar apel itu. Nah, terus si anak ini minta maaf kan dan bilang akan ngasih tahu ke orang-orang kalau Mr. Peabody itu bukan pencuri apel. Terus Mr. Peabody nyuruh anak itu ngambil bantal bulu angsa, terus ngerobek bantalnya, terus dibuka di tengah lapangan di mana banyak angin, dan si bulu angsanya ini nyebar kemana-mana. Terus Mr. Peabody bilang, lu pungutin satu-satu. Nggak mungkin. Nah, that's what happen ketika kita Gosip udah itu, nyebarin gosip yang ya gosip apapun sih, mau baik mau buruk, tapi Iya. kalau kita udah sebarin, kita tuh take it Susah back-nya banget tuh ya. nggak mungkin. Berarti nggak aman dong gosip dengan Jadi halayak sebenarnya yang kalau terlalu dari luas ya. kalau dari contoh itu sebenarnya ya kita udah hampir tahu lah ya kondisi kelar pilpres itu kayak apa ya. Iya, Gue sampai jujur sekarang sampai loh. yang Sampai agak sekarang. deg-degan loh nanti Iya, pilpres gua itu juga. kayak apa narasinya. 2024. Saking kayak gue ngerasa gini, Din, sampai yang hello, yuk kita minimal ibu-ibu nih, ayo teman-teman bincang midlife yang kita mungkin seumuran gitu ya, sudah mature harusnya. Kita tuh kayak punya batasan, Din. Yes. Punya batasan, punya Sadar boundaries ya. dan sadar di titik mana gosip itu berbahaya. Ya nggak sih? Iya Di banget. titik mana Iya ketika misalkan tadi yang aku contohin tadi, Windy datang ke grup, terus gue mau cerita excited banget, itu bisa tahu bahaya nggak gosip gue gitu loh, merusak nama orang nggak? Berarti ada dua hal ya. Apa yang lo omongin, jadi apa gosipnya, kedua kepada siapa lo sampaikan gosip itu ya. Itu kayaknya 2 poin yang lo mesti Penting tuh, penting banget. Ya kalau menurut gue sih dari dulu ya, karena gue si seneng mengekspresikan emosi secara tertutup. Jadi gue tuh seneng bergosip dengan my inner circle aja gitu ya, nggak keluar-keluar. Apalagi ke sosial media, oh my god, that's a big no ya. No banget. Dan berarti gosip yang aman itu buat gue adalah gosip yang sekedar ekspresi emosi gitu loh, kayak gue bilang tadi, misalnya gue lagi sebel sama Windy, jadi gue ekspresi emosi aja. Iya. Menurut gue menjadi berbahaya ketika gosip itu satu fitnah mah mau bagaimana bentuknya juga, yaitu kayak kasus pilpres itu kan. Pilpres contoh tadi Yes. yang coach tadi yang dikira tadi mencuri punya ya, Madonna bayangin itu, ya.
Terus kedua black campaign. Jadi maksudnya kayak gue sebel sama Windy, terus gue ngomong ke 10 orang bilang jangan main sama Windy lagi, Windy orangnya begini. Nah, sama ini loh black Din, campaign tuh. yang tenar mah dibumbu-bumbuin. Iya dong. Gosipnya mah cuma daging, nyampe ke orang udah jadi rendang. Lu kebayang bumbunya? Justru itu yang bikin enak, saudara-saudara. Aduh, gimana nahan diri saya. Nah, jadi sebenarnya kalau gue sih memang kalau Dini mungkin lebih ke cari tempat yang aman untuk cerita. Semakin kecil inner circle lu biasanya justru semakin aman gitu kan. Terus kalau gue nambahin Din, mungkin inner circle-nya juga inner circle yang model apa ya, kayak no judging juga. Lu kebayang nggak Din kalau lu mau cerita kayak misalkan gini, gue tuh kesel banget sama Windy, tadi dia ABCDE gitu. Abis itu temen lo bilang, udah sabar Din, sabar aja dulu. Kesel gak sih? Maksudnya kayak oh my god. Tapi juga kadang-kadang gue gini misalnya gue sebel deh sama sahabat gue gitu, atau gue sebel sama suami gue, masa dia tadi begini, terus temen gue malah nambahin, iya tuh emang suami lu tuh begini lah, gue jadi itu juga kayak gitu kok lu tahu nggak, jadi kayak lo gak usah ditambahin, gue cuma mau ekspresi emosi, gak usah ikut-ikutan, biar gue aja yang marah-marah gitu. Kok gue jadi ikutan marahin laki lo Din, kan nggak penting gitu kayak gitu, nggak perlu ya. Jadi ada dua sisi lah Win ya, maksudnya kita sebagai penggosip itu tadi tahan diri, maksudnya inner circle aja, terus enggak black campaign, enggak fitnah. Dan sebagai pendengar gosip kita juga mesti wise juga ya. Kalau disuruh sabar, memang sih kita kalau teman kita lagi butuh telinga berhati, ya udah kita sediain kan gantian ya, kapan-kapan gue yang butuh rilis emosi gitu. Karena gue yakin di banyak orang itu sebenarnya rilis paling enak itu ngobrol. Nah, kadang-kadang inner circle lah yang ibarat kata udah tahu banget watak gua tuh kayak gimana. Jadi dia paham ketika gua lagi cecet-cowet nih, ngobrol, ngoceh gitu. Dia tahu si Windy pasti lagi kesel. Jadi udah nanti responnya ya udah. Dia nggak butuh diikut-ikutin, ditambah-tambahin, nggak dibumbu-bumbuin, nggak ditambahin api juga ibaratnya. Iya memang Win, yang lo omongin itu emang cewek itu bla 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 gitu. Yang nggak gitu juga sih ya. Paling gitu ya Din, sama apa ya, tempat aman tadi ya, inner circle, jangan di sosmed. Aduh, di sosmed kita ngomong bener aja jadi salah, gimana ngomong sebenarnya salah? Ya kalau misalkan ya ada satu hal nih yang menurut gue tuh kenapa sosmed tuh nggak aman banget, karena zaman dulu kan kita kagak ada yang namanya capture ya Bu. Oh iya sih, sekarang Bu. Mungkin tadinya gue itu kesel misalkan sama si A, orang nyebrang misalkan gue lagi ini, karena gue emosi tidak berpikir panjang, gue langsung ngomong di sosmed. Gue tuh sebel banget ya sama ibu-ibu yang naik motor pakai jilbab hitam tadi gitu. Ternyata misalkan temen gue lagi pakai jilbab hitam gitu, kan dia tersinggung ya, di capture lah misalkan, ini si Windy nih ya tadi ngomong begini. Aduh, runyam. Jadi panjang urusannya, padahal gue kesel sama orang gak kenal, makanya di zaman serba capture gini ya kita perlu lebih wise ya. Kita kan juga mungkin di sini ada yang udah punya anak, supaya anak kita juga nggak malu sama emaknya ya. Itu another topic tuh, another big topic, gila. Jangan ibu-ibu, bapak-bapak juga, bunda-bunda dan panda-panda. Bunda-bunda panda-panda nih. Jangan lupa kalau bersosmed tuh kita punya anak. Mungkin sekarang masih pada kecil, sebentar lagi kita nggak tahu dia udah bisa browsing. Suatu hari dia menemukan rekam jejak digital kita yang serem. Balik lagi ke gosip. That's why nggak ngegosip di sosial media lah ya. Penting. Kalau yang tadi dibilang Yuval Noah Harari lah, yang dibilang Profesor McAndrew tadi ya, ya itu jenis gosip-gosip. Kayak mau ikutan gosip. Kok pronounce lebih bagus daripada gua gitu, gua langsung tersinggung. Iya, kalau yang dibilang tadi di dalam Science of Gossip yang oke tadi sih, sifatnya tuh kayak apa ya yang bikin kita bonding ya itu tadi, kita nggak ngefitnah orang ya, karena bisa fatal akibatnya kalau ngefitnah. Terus kita juga nggak black campaign, nggak apa ya, ngajak-ngajak orang untuk ikutan sebel, untuk ikutan benci kayak gitu. Dan
Lagian ekspresi emosi sih kalau menurut gue yang paling tebel itu masalah ekspresi emosi. Gue pribadi menyadari bahwa orang mungkin ngegosipin gue and it's fine. Gue nggak bilang lu kalau berani ngomong depan gue, astaga itu gue zaman SMA banget. Gue juga takut ya kalau orang ngomong depan gue semuanya ya. Gak usah Bu, ya udah di belakang jujur aja ngomong semua di depan itu ngeri juga ya, Din. Ibarat kata kayak dilemparin aib lu salah ngomong, diomongin Din, lu tuh salah ngomong di sini. Agak horor. Gak siap juga ya kalau semua diomongin. Jadi ya mau siapa yang mau gosipin gue artis kali ya Bu ya. Iya. Gua kasih legitimasi mah enggak, silakan. Silakan. Karena- Selama ya bukan tadilah ya udah Iya, kita omongin bukan bolak-balik fitnah lah ya. dan public campaign ya. Soalnya anyway kita sebagai manusia ya gue juga nggak mungkin nggak pernah nyebelin ya. Ih, Walaupun hebat gue banget, harap sih Din. gue begitu. Hebat banget ya. Nggak jauh-jauh deh ya. Hari ini pun mungkin kita udah nyebelin dari bangun tidur ya. Ada aja yang tersebalkan oleh kita gitu ya tanpa kita bermaksud. Ya kan nggak juga diomongin depan gue. Dia tadi tuh nyebelin itu agak capek. Jadi mangga yang tersebal. Kita gaya banget, Din. Kayak ada yang mau gosipin kita. Ada dong. Ada. Oke deh. Selamat bergosip yang aman, bener. selamat bonding sama Yes. teman-temannya dan Mari. semoga menemukan inner circle yang nyaman dan aman ya nggak, Din? Amin. Mari kita Oke. perkuat persaudaraan dengan gosip. Oke, dadah bye-bye. semuanya. Bye.